أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Fir'aun ngancam akan membunuh anak-anak Bani Israel, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Anak lakinya akan dibunuh dan anak perempuannya akan dihidupkan. Ay wa natrukuhunna ahya lil khidmah, tujuannya untuk dibuat pelayan. Ucapan Fir'aun yang paling sombong neko, di antara yang sombong, paling sombong, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Lah pangeran ki bede paling tinggi. Aku adalah Tuhan kalian al-a'la yang paling tinggi, bede paling tinggi. Bene kun ngaku pangeran. Dikala ngancam akan membunuh anak laki Bani Israel dan menghidupkan perempuannya. Wa inna lan sak temene ingsun fauqahum ing dalem dukure Bani Israel, dukure qahirun iku pira-pira wong kang moksa, wa pira-pira wong kang kuwasa, pira-pira wong kang diktator. Akulah yang akan memaksa Bani Israel itu. Nabi Musa los-ngelos kaum. Apa yang disampaikan Nabi Musa terhadap kaumnya ketika mendengarkan ancaman sesuatu yang menyakitkan pada Nabi Musa? Qala Musa, dawu sapa Nabi Musa liqaumihi maring kaum Nabi Musa, ay Bani Israel hina yadjaru, ketika kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa merasa gelisah min qauli Fir'aun, dari kata-kata Fir'aun. Ungkapan kata-kata yang disampaikan pada kaumnya ala sabili tasliyah lahum, ing atase dalan ngaring-ngaring barnya barno mesabar mek tenang pada kaumnya Nabi Musa. Apa yang dikatakan? Ista'inu, nyuwun pitulung sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah. Ayo kalian minta tolong kepada Allah untuk ala Fir'aun wa qaumi, untuk mengalahkan Fir'aun. Wasbiru lan sabara sira kabeh, ayo pesabar ngadepin Fir'aun ya. Alama samitum, atas apa yang kalian dengar, min aqawilihi, dari ungkapan kata-kata ada yang keluar dari mulut Fir'aun, al-batila, yang tidak ada arti. Innal arda, sesungguhnya bumi, kata Nabi Musa kepada kaumnya, artinya bumi Mesir, lillahi, itu milik Allah, yurithuha, yang akan diwariskan, yang akan diberikan, man, orang, pada orang yasha'u, yang dikehendaki Allah. Tanah Mesir itu milik Allah, akan diwariskan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Ayolah bersabar ngadepin Fir'aun ya. Bumi Mesir milik Allah, akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Wal aqibatu, utawi warisan, utawi akhiran kang bagus, akhiran yang bagus, lil muttaqin, iku kadwe pira-pira wong kang wedi ing Allah. Sekalipun dalam menghadapi kehidupan penuh lika-liku, sekalipun dalam menghadapi kehidupan penuh kesengsaraan, tapi dalam hatinya ada nilai takwa, ada nilai iman. Wal aqibatu, berakhir, akhir
dari kehidupan yang baik adalah surga atau ditaklukkan negara, pertolongan Allah untuk mengalahkan musuh itu bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka lemah rata dia kuma. Tapi kalau dalam hatinya itu ada sesuatu yang diramut, ada sesuatu yang dijaga, keimanan dan ketakwaan, akhirnya itu adalah akan menuai anyih, molong nape? Molong kebahagiaan. Napa boleh mun bene swarga Gusti Allah ya melarat odi celenin. Pola napa? Pola nangge Cepon debu naganya Nabi irhamu salasan, keneser orang telok, kasihanilah orang tiga. Siapa itu? Aliman bainal juhal, orang alim hidup di antara orang bodoh. Gak direken. Orang alim itu hidup di antara orang bodoh yang gak ngerti nilainya ilmu. Ilmunya nilai kata apa tak tahu. Pada bareng emas itu gunakan gini yang tak lagi dan apa di sungai. Oh nggak tahu. Neser mun beda orang alim hidup di antaranya orang bodoh, orang yang nggak tahu nilainya ilmu. Wawaniya kaumin, dan kaum yang asalnya itu sukaya. Ada orang kaya di tengah-tengah kaum kumun iftakoro. Asalnya nyupir motor, moro-moro nyupir apa? Glower. Neser wa aziza qaumin dzalla, dan orang mulia di hidup tengah-tengah kaum tapi hina oleh kaumnya tidak direken. Wal anbiya, para nabi marhumuna, neser golongan orang itu hidup di antara umat bihadas sabab, karena umatnya butuh, nabinya dianggap penyakit. Karena umatnya bodoh, ilmu yang disampaikan adalah dianggap sesuatu yang sesat. Neser para nabi itu hidup di tengah-tengah kaumnya itu tidak menghormati. Coba Al-Quran, apakah Al-Quran menceritakan nabi yang dihormati orang? Senundu, enggak. Yang diceritakan nabi yang dihina oleh kaumnya. Maka para nabi termasuk golongannya itu orang yang harus dikasihani. Karena kenapa? Para nabi itu muwakkalun bil bala, kena bala ya nabi. Tsummal auliya, kekasihna pangeran, fal amsal. Terus makin oleh kedudukan menurut Allah, maka dia banyak cobaannya. Tapi tak endo do coba yo. Padahal monte coba perjalanan mendadak. Kesombongan jauh dari pangeran. Maka cepon maka kata Imam Ghazali fala tadzunnanna, maka jangan kamu nyangka anal bala, bahwa bala itu bala Ayub adalah bala yang menimpa pada Nabi Ayub, yang mana kudis menggerogoti badannya hingga dagingnya itu sirna dimakan penyakit ulat. Jangan disangka bala itu adalah yang paling parah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Wa huwa alladzi yanzilu bil badan, balanya cuma menimpa pada badan. Fa inna bala'anu, sesungguhnya bala yang menimpa pada Nabi Nuh alaihissalam, aidon minal bala'il adim, itu termasuk bala yang besar. Bala yang menimpa pada Nabi Nuh apa itu? Idbulia bijamaatin, karena Nabi Nuh menghadapi satu jamaah kelompok, kana la yazidum du'ahu ilallah illa firar. Kaumnya ketika diajak kepada Allah bukan dekat pada Allah tapi lari. Nabi Nuh membuat perahu ditertawakan. Apa tak menyakitkan itu? Menyakitkan. Nabi Nuh menghadapi satu kaumnya diajak ke Allah, beriman pada Allah, justru lari, ditertawakan. Benih lari buru ya, tak ejab itu namanya lari.
pada bareng orang di depan mun ngelamun itu namanya lari, bune lari buruk. Walidzalika, oleh sebab itu Kanjeng Nabi Muhammad menyaksikan itu, lamma ta'adza Rasulullah bi kalami ba'din nas, ketika Nabi mendapatkan hatinya itu sakit ketika mendengarkan omongan sebagian manusia. Sakit dia make Kanjeng Nabi ketika mendengarkan kata-kata yang menyakitkan juga sakit, tapi sabar mekak gitu loh. Pekak sarangannya Nabi. Kalau hilim ketika ada ucapan yang menyakitkan langsung tawar, itu hilim. Kalau sabar pekak, itu sabar teket. Nabi ketika mendapatkan kelakuan atau ucapan yang menyakitkan dari sebagian manusia, qala, Nabi berkata, rahimallah Musa, nih serah Musa. Muka-muka belas sareng Allah Musa can meturun can jebel seakan nih Musa Nabi Musa iku qala qad udhiya bi aktsara min hadza, Nabi Musa itu lebih disakiti oleh kaumnya melebihi dari saya, melebihi caipun Kanjeng Nabi. Laqad udhiya Musa, Nabi Musa itu lebih disakiti bi aktsara min hadza fasabara, lebih disakiti melebihi saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa itu sabar. La tadi dari kadin tafaidan la yakhlul anbiya, tidak sepi, dipastikan para nabi itu pasti napa anil ibtila, mendapatkan cobaan apa itu bil jahidin, menghadapi orang-orang yang enggak percaya, yang angas, yang nentang. Juga wala takhlul auliya, juga kekasihnya Allah wal ulama, tidak lepas andurubi minal idza, tidak terlepas juga dari macam-macam disakiti. Apa sih sakit atina? Menoreng sakit atina mulai lemon karo sakit batin pecet lemare. Sakit hati. Lemon sakit hati. Anyok-nyok. Mau benar sekali. Apa boleh di santri taleman ngeneng. Ulama disakiti dari segala macam, banyak macam oleh disakiti mereka itu. Wan wa'il wabala, kadang-kadang bil ikhraj, diusir dari desanya, padahal tak salah. Esari kesanta bil diusir minal bilad wasi'aya bihim ila salatin, kadang-kadang dilaporkan ke pemerintah, kadang-kadang dilaporkan ke negara, wasyahada alim bil kufri, kadang-kadang saksi doreng romo syahadat, muca syahadat ya kuah seseromo tak tahu artinya kia gendengan wasyahada alim bil kufri, ini maki nabi kafir jawal khurud anidin, keluar dari agama. Itu sunnatillah, itu sunnatillah. Maka jadi Imam Ghazali, wa wajibun ayyakuna ahlul ma'rifalan wajib apa ayakuna yentono apa ahlul ma'rifah, wong ahli belajar weruh ing pangeran, inda ahlil jahli, menurut orang bodoh, minal kafirin, dianggap orang kafir. Itu wajib. Dan Imam Ghazali, jadi orang belajar makrifat mengenal Allah itu wajib dikatakan oleh orang yang bodoh dikatakan kafir. Loh kok begitu? Kama yajibu ayyakunal mu'tad anil jamal al-kabir jawharo saghira indal jahilin minal mubadirin. Sama dengan halnya orang punya untah rajo andi sapi Brahma rajo, porop mutiara kecil, can orang tak tahu nilai mutiara gendeng ya, sapi rajo ditukar dengan mutiara. Orang menghadap Allah itu adalah yang ditanamkan ketauhidan kan dulu. Tauhid,
Mungkin seperti apa yang disampaikan Nabi tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu lebih utama atau mengungguli kalian bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak sholat, tapi nurun yukdafu fil qalbi, cahaya dalam hati. Apa itu? Mahabbahnya pada Nabi, pengetahuan tentang Allah itu melebihi lainnya. Gitu loh. Memang sudah tertulis di dalam kitab semacam itu. Jadi keneko umpamana engkau acur bener mengku pangeran cek ngarep emol jaki orang tak kira cuma malam misalnya pol telok le tutup lah bengo protein dan to bedesak tetang kena kayak tabu paling nyarane nyatet. Jadi orang belajar itu mesti gitu itu. Engkau acur dok Gusti Pangeran memol jaki bioreng tak kira paling bede fitnah. Itu memang wajib gitu. Makanya namun orang terongku nyari itu na pangeran cek ngedingaki omong orang aja ayo terus akilah mesti beda sakocot beda sudonto ngajak kanca sepada penemuna. Iya jadi rumah iya lah karena tak guna hujan kau tak gena lagi ya jadi iya. Tak mau. Iyalah karan lu nyari bareng gitu loh. Ini mohon ngat napeda Gusti Pangeran ada ongkun siap keneng bala. Mon kerna meno tak kira le surbana prajo. Dok sabon aku tasbih mbah. Mbah Suro. Karena pada Gusti Pangeran tak kira ejab de body hidup itu biasa. Pada cepon temuna kanjeng Nabi ala adullukum ala apakah kau tak tutuaki de benekapi orang ahli surga kullu dhaifin mustad'ab orang yang rendah oleh orang direndahkan. Itu ahli surga orang yang rendah. Orang yang tawaduk rendah, tidak ngurus dirinya, yang diurus itu adalah hatinya. Jadi oleh orang lain direndahkan. Coba beda cerita Nabi Khidir mekaton do orang asurban na cobaan, repu bi orang. Nah, lain Nabi Khidir itu misalnya ingin ketemu Nabi Khidir, terus ketemu Nabi Khidir apa asa pak peluare, moro-moro bedoreng meh poro-poron minta salaman, letak gelem, padahal itu Nabi Khidir, legagal lah, itu loh. Tadi para nabi kadito semacam neko bedena mendapatkan caci maki, mendapatkan ejekan, mendapat hinaan. Sedangkan umat minta nabi to, minta jumul cakito. Aja memang identik dengan bala orang acer ongkun mengkukus teh Allah Ta'ala. Ya mayem sarang Nabi Ibrahim Nabi Musa takok putus asa umat senoro yang dapat cobaan. Ayolah bersabar wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa ketika mendengar ancaman Fir'aun, "Udzina, kita disakiti den lorone sapa ingsun min qabli anta tiana, sebelum kamu datang sebagai utusan wahai Musa." Fir'aun itu memang jahat, telah menyakiti kami sebelum kamu Musa diutus. Disakiti. Udzina den lorone ingsun min qabli anta tiana, saking sadurunge ento teka sira Musa na ing kita birisalah kelawan gawa risalah, wa min ba'di ma jitana, dan sawise ento teka sira Musa na ing ingsun. Memang sangat dolim Fir'aun itu menyakiti kami sebelum kamu datang sebagai
sebagai utusan, dan setelah sampian datang menjadi utusan, Fir'aun itu menyakiti. Kena disakiti orang mun esangkeun niku samaragi oleh derajat. Neko sekoca ihtimalul ada, ahlakul karimah itu yang pokok adalah ketika disakiti esangke tak nyare bungka ngomong di siapa aja ngomong ala arek bener begitu. Kalau omongan orang menyakiti kamu kemudian disampaikan pada orang lain, itu sama jeleknya ahlaknya. Nih jadi ngocak deui do singko bela doreng itu sama itu. Kau tidak aku masempen sabar dalam atina senajan pae telen gitu loh. Niku samaragi oleh derajat mungku Gusti Allah Ta'ala. Qala Nabi Musa yang ngayem boleh dek kaum asa rabbukum ayyuhlika adukum menawa pangeran sira kabeh yaitu Allah ayyuhlika aduwakum menghancurkan musuh-musuh kalian. Yatina yuk pesabar, mari daya yakinlah bahwa Allah akan menghancurkan musuh kalian. Can sira Nabi Musa de kaum wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah menjadikan kalian sebagai pengganti. Bakal jadi pengganti. Ayyaj'alakum khulafa fi ardi Mesir ba'da halaki ahliha. Setelah hancurnya kaumnya Fir'aun, nanti kalian yang akan menjadi penerus, katanya Nabi Musa terhadap kaumnya. Merarat memang orang iman nih kong. Untuk nyambi iman dalam hati kan itu banyak ujian. Hasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jepun Allah, apa manusia mengira ketika mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian Allah tidak diberi ujian. Kun ngoca aman nato nih kalau sudah diuji banyak fitnah. Menterot apa-apa ya cek ngelakuin apa-apa ada. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru mengkoningali sapa musuh sira kaifa ta'malun, bagaimana perbuatan kalian, buah perbuatan kalian. Orang benar itu mesti berakhir dengan bahagia. Orang dengki mesti berakhir dengan penderitaan. Lobonya orang wadon-todon sebutlah sebab nyubagi can gila wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Asalkan tahan. Mun pada bereng orang gunggungan dua Kang Haji tanda belul inilah yang benar, pertahankan kalau benar, nanti akan muncul seperti Nabi Musa, dipertahankan walaupun bagaimanapun ini yang hak. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura, maka musuh melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Ai fayara subhanahu wa ta'ala kaifa ta'maluna, maka weruh sapa Allah kaifa ta'maluna, bagaimana kalian berbuat dalam taat kepada Allah. Nikonya mana hathun lahum alat tamassuk bi taatillah, gegerei memberi rangsangan sugesti supaya kaum tetap teguh taat Allah. Jadi make pae nanti akan menelan sesuatu yang manis. Sabar itu memang pahit. Pada bering jadam as-sabru kasibri, sabar itu seperti jadam terus ontal. Akibat ahla minal asal, akan mendapatkan kemanisan melebihi daripada madu. Syukur ngalami kesabaran. Tua-tua nyaman. Lemon kibu ngodon
gagan na epika-piaki tak ingat dek pengiran kehabisan stok dermamun kehabisan stok kadina longsona tapi mon ki odi na ki ngoden baca ada masjid dak masjid sabiasa odi bajana mapunga orang pepunga sedekah mempolong tetang kemudian di kelebih beri ngapunga odi cek deladap tuah panen senajan aban tibi tak soki anan sesoki tentu loh masih belasin tapi mon ki ngoden lebih kapiaki gaga nabi kapiaki kehabisan stok tuah nelongso tuah merasa dirinya hina. Dan gila akibatnya yang baik itu lil muttaqin bagi orang seromat ne ko esenaate na iman na ahlakka beni kesombongan Nabi Musa ajanci fayanzuru kaifa ta'malun maka Allah melihat atau musuhnya melihat bagaimana kalian berbuat-buatnya taat kepada Allah berpegang teguh taat kepada Allah Allah Ta'ala yarawu kuadzalika minkum Allah melihat kejadian itu mesti tak Allah ni ko mesti nabe ko tak kelero kene ko mun biteng every kula banyak tak kira cia dah mah manis tak kira lupa pangeran beriin apa beriin kulum aceh tak kira jadi pelapai apa itulah kehidupan mungkin kemudian kadin to lah terus bagus tua-tua cek mamang tak madeng mun puwe pika piaki ki ngoden adalah apa tuan yang panen manzaro ahasoda orang yang menanam mesti panen mun mencekung tombu cekung mun ahli menghina orang akan dihina mun dihina orang itu yang baik itu topuk gitu kan moga-moga ilmu saya manfaat. Sadaqallahul azim.